Kita bahas yang lalu adalah ma'rifatullah, cara mengenal Allah. Yang pertama adalah melalui hasil kreasi atau ciptaan Allah. Kita lihat, kita perhatikan, kita renung-renungkan alam raya sebagai ciptaan Allah. Itu adalah cara pengenalan ma'rifatullah yang pertama. Kemudian ma'rifatullah atau mengenal Allah ini yang kedua bisa kita lakukan, yaitu mengenal dengan melalui nama-namanya, nama-nama Allah, asma Allah. Alhamdulillah, monggo masih gak fokus. Pahalanya belakangan saya jauh jadi berjalan. Oh, soalnya. Ya. Mudah-mudahan bos begini kok. Kalau mau mengenal Allah. Jadi mengenal Allah itu supaya kita lebih tahu tentang Allah. Yang pertama adalah mengenal melalui ciptaan-ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Kita perhatikan, kita pelajari betul alam raya ini. Maka insya Allah itu pun akan kita akan mengenal Allah dengan mengenal ciptaannya. Kemudian yang kedua, mengenal Allah melalui asma-Nya, nama-namanya, nama-nama Allah yang kita kenal ya, Asmaul Husna. Allah itu punya nama-nama yang baik, asma. Nah, itu nama itu adalah merupakan representasi dari yang punya nama. Ya. Kalau misalkan kayak kita memberikan sebutan orang yang rajin berderma, kita nyebutnya adalah orang itu dermawan, weweh, ya, weweh. Ya. Loman, ada lagi ya, weweh, loman, suka ngasih. Kalau dia mah baik. Ada lagi orang yang pelitnya luar biasa. Uret dia tuh. Apa ya? Medit. Pelit. Nah, jadi sebutan nama itu menunjukkan karakternya. Jadi kita mengenal Allah melalui nama-namanya yang cukup indah. Kemudian ada lagi yang ketiga, bagaimana cara kita mengenal Allah, ma'rifatullah, yaitu kita pelajari sifat-sifatnya. Sifat-sifat. Nah, kemarin kita sudah bahas yang ini, alam raya. Kemudian kita sudah bahas juga nama-nama Allah. Nama-nama Allah yang dari 99 nama itu ada nama yang sangat disukai Allah. Di antaranya adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, ini dua nama yang sangat disukai Allah, disebut dengan Asma al-A'zam, nama Allah yang teragung. Nah, dan ini kemudian dipakai untuk menyebut nama Allah. Setiap kali kita mau beramal, maka kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa sih bedanya pengasih dan penyayang? Kata para ulama, kalau Rahman ini itu adalah sifat Allah ketika di alam dunia ini, ya, di dunia ini. Sedangkan Ar-Rahim adalah asma Allah ketika nanti di alam yang akhirat. Pengasih, penyayang. Nah, sifat Allah yang Ar-Rahman ini yang kemarin sudah kita pelajari itu tidak membedakan
makhluknya semuanya diberi rahmat oleh Allah, baik yang muslim, baik yang non muslim, baik yang mukmin maupun yang non mukmin. Apa ini namanya non mukmin? Ya masya Allah, kita nyebutnya di Indonesia kan biasanya non muslim gitu aja ya. Sebab kemarin rame tuh yang seperti kafir kan di dalam pergaulan kita kan memang kita tidak pernah sebenarnya menyebut kafir kan nggak ada. Dalam pertemuan yang besar pun kita kalau doa bersama biasanya adalah apa namanya selamat pagi, selamat siang, atau kalau apa namanya itu dan lainnya, atau lagi berdoa kepada yang muslim, mari kita awali dengan membaca Fatihah, dan kepada yang selain muslim silahkan sesuai dengan kepercayaan. Kan nggak pernah bilang yang kafir silahkan beragama lain. Nah, itu kan sebenarnya udah harian kita lakukan begitu. Cuman begitu di dalam bentuk apa namanya konferensi pers, ramai jadinya, masya Allah. Ya memang hari-hariannya kan kita nggak pernah nyebut begitu. Per, sini per. Sopir. Jadi dalam pergaulan, dan kalau teman-teman di apa namanya lagi haji atau umroh ya, begitu kita turun dari bandara internasional ya di Jeddah itu, ketika dari Jeddah kita mau masuk ke kota Makkah, itu di tengah jalan itu ada kayak apa namanya lekar untuk baca Quran itu. Itu kalau sudah ngelewatin itu, di bawahnya itu jalan, kalau lewatin itu berarti kita sudah masuk tanah haram. Nah, itu dijaga ketat oleh tentara. Kalau punya paspornya non muslim, maka nggak boleh lewat situ. Itu dijaga, tanah haram itu dijaga sejak Rasulullah menaklukkan Mekah. Sejak itu orang non muslim semua disuruh keluar dari Mekah. Fathu Mekah itu tahun 8 Hijriah, maka yang tidak mau syahadat silahkan Anda keluar dari Mekah. Jadi Mekah itu sejak itu dihuni hanya oleh orang komunitas muslim. Sedangkan kota Madinah, kapan Madinah itu steril? Setelah orang-orang Yahudi yang tadinya bermukim di Madinah, kemudian mereka berkhianat terhadap perjanjian piagam Madinah. Jadi diam-diam mereka ternyata membantu orang-orang musyrik. Akhirnya mereka diusir oleh Rasulullah. Akhirnya Madinah, Mekah itu sekarang bersih dari orang-orang non-muslim. Kalau masuk ke situ harus punya paspor muslim. Kalau enggak, silahkan keluar. Jadi nanti ada jalur khusus ya teman-teman dari Jeddah itu. Kalau ada yang non muslim, maka nanti akan belok kanan. Nggak akan melewati daerah. Nah, bagaimana pekerja-pekerja konstruksi yang di Masjidil Haram itu? Nah, mereka punya izin khusus. Para insinyur dari Jerman, kemudian juga dari Prancis, kemudian juga dari Cina, itu kan pelaksananya itu kebanyakan dari Cina. Yang memenangkan tender-tender itu orang-orang Cina, orang Korea. Nah, itu mereka punya izin khusus. Jadi kalau nggak punya izin khusus itu mereka nggak boleh nginjek tanah di Masjidil Haram. Nah, itu ternyata jalur yang tadi, yang jalur khusus dari Jeddah itu, yang muslim sini, yang pas itu tulisannya apa? Bukan jalur kafir, enggak. Lurus muslim, yang ke kanan kafir, enggak begitu. Apa bunyinya? Ghairul muslimin, non muslim. Jadi jalur non muslim, ghair itu selain ya. Ghairul muslimin. Jadi di Saudi juga nggak ada jalur kafir, nggak ada itu. Kayak kita juga hyper nggak ada itu. Jadi saya ulangi, sifat rahman Allah itu adalah pengasih kasih sayang Allah di dunia tanpa ada bedanya, diskriminasi. Muslim, non muslim, semuanya dapat rahmat Allah. Masya Allah. Jadi meskipun dia non muslim, dia tidak dapat rahmat. Rahmat Allah itu wasiat kulla syai'. Semuanya dapat rahmat Allah. Matahari bersinar karena rahmat Allah. Bumi berputar karena rahmat Allah. Pohon-pohon mengeluarkan oksigen karena rahmat Allah. Jadi semuanya dapat rahmat Allah. Dan
di dalam dunia ini peraturannya adalah siapa yang lebih getol ikhtiarnya, ya dialah yang dapat banyak. Nah, kenapa saudara-saudara kita yang non muslim itu duitnya lebih gede, masya Allah misalkan, kalau dia lebih getol, jam 3 malam aja udah ke pasar, masya Allah. Ya si muslim masih ngorok tidur, ya beda hasilnya, masya Allah. Nah, jadi sekali lagi, rahman Allah di dunia ini tidak mengenal keimanan. Siapapun makhluk Allah dapat rahmat. Tapi kalau rahimnya Allah, ini baru. Tadi maaf, Allah menciptakan Rahman itu 100 ya. 100 itu di dunia ini baru keluar satu. Yang 99 sisanya ini itu baru nanti diberikan ketika di akhirat. Ya Allah, kita bisa membayang ya bagaimana nikmatnya nanti kalau di akhirat itu. Ternyata yang di akhirat yang 99 itu pakai paspor khusus, passwordnya jelas. Apa? Harus la ilaha illallah. Tanpa ini nggak bisa mengakses 99 nikmat. Makanya disebutkan dalam hadis, inilah kuncinya surga. La ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah kuncinya surga. Kalau dibuat lagu cakep itu ya, masya Allah. Miftahul jannah, la ilaha illallah. Miftahul jannah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya miftah kunci, kuncinya surga, la ilaha illallah. Kalau ada pencipta lagu bisa itu jadi satu lagu hit gitu. Di Ramadan. Jadi itu dua sifat Allah ini, Rahman dan Rahim. Rasul juga mengatakan siapa yang membaca dua nama Allah ini, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka akan tersambung dengan rahmat Allah. Tiap perkara yang baik, kalau nggak diawali Bismillah putus. Ini luar biasa. Apa saja yang baik yang tidak diawali dengan Bismillah putus. Maaf, mau menyembelih binatang, kalau nggak baca Bismillah bangkai. Masya Allah. Maaf, suami istri bercampur berhubungan, ya Allah, berhubungan, kok nggak baca Bismillah, apa? Putus dari rahmat Allah. Setan ikut nimbrung, ya Allah. Bayangin. Itu hadisnya keras itu. Makanya Bismillah itu dahsyat. Maka kalau suami istri yang bercampur dibaca Bismillah, dengan percampuran itu kok ditakdirkan oleh Allah menjadi anak, maka anak yang lahir karena bapak ibunya baca Bismillah itu, nanti nafas anak itu keluar masuk dihitung tasbih untuk kedua orang tuanya. Masya Allah. Kalau punyanya 10 berarti Bismillah semua, nafasnya dihitung. Lupa. Ustaz, lupa ya Ustaz. Iya, jadi 7 lupa Bismillah tinggal hitung mati. Masya Allah. Makanya ya semangat sih boleh ya. Allahu Akbar. Gak kepikiran. Baca Bismillah gitu loh, ya Allah. Namun Bismillah aja nggak sempet. Apalagi doa yang lebih panjang ya Mas Irib ya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Itu doa tambahan kalau mau bercampur suami istri. Masya Allah. Maka kalau didoain begitu setan kabur. Ini dasar ya, baca Bismillah itu luar biasa. Itu akan menyambungkan dengan rahmat Allah. Maka itu tiap perkara yang baik, Rasul katakan apabila tidak diawali dengan Bismillah, maka akan terputus dari rahmat Allah. Supaya nyambung, awali dengan Bismillah.
apa saja, mau makan, mau minum, mau apa saja awali dengan bismillah. Termasuk mau bekerja ini hari ini, begitu pas mau pegang alat-alat kantor itu bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudahkan ya Allah, berkahi ya Allah kerja. Maka pekerjaan kita yang kita lakukan hari ini dihitung apa teman-teman? Dihitung jihad. Luar biasa loh. Kerja kita itu jihad. Masya Allah. Perjalanan kita dari rumah ke tempat kerja itu fisabilillah. Masya Allah. Bayangin dari pagi sampai sore fisabilillah. Pulang pergi fisabilillah. Kayak seperti anak yang keluar dari rumah pengen belajar fisabilillah. Keluar dari rumah pengen ke masjid mau jumatan fisabilillah, ditembakin syahid. Masya Allah. Nah, ini ajaran kita ini jelas. Makanya bekerja itu adalah jihad. Nah, terus kemudian apapun atau berapapun yang kita dapatkan dari hasil kerja itu, maka ini akan menjadi infak apabila kita berikan kepada keluarga kita. Masya Allah, bisa menjadi infak. Jadi teman-teman berapapun gajinya itu keluarkan dulu 2,5%-nya, maka ini bisa fisabilillah semua. Ya Allah, kata Rasulullah, setiap suap nasi yang suami berikan kepada istri dan anak keluarganya, maka itu dihitung sedekah. Masya Allah, sedekah. Jadi maaf, nggak ada yang sia-sia di jalan Allah. Maka kalau hidup kita terus begini, Masya Allah ya sampai berapapun nanti, mungkin 70, 90 atau 100 tahun, ini manusia tertua di dunia orang Jepang ya kemarin ya, orang perempuan dinobatkan oleh Guinness Book of Record itu umurnya berapa? 116 tahun itu dianggap orang paling tua di kolong bumi. Ya Allah. Udah semakin tua begitu gimana? Dia repot juga ya, matanya nggak bisa lihat, harus pakai kacamata tebel, kupingnya udah harus pakai tambahan gitu. Ya Allah, repot juga ya. Udahlah, kita mintanya umur yang barokah saja. Nah itu kemarin itu kita kenal nama-nama Allah, nama-nama Allah yang paling disukai oleh Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian yang lalu kita juga udah bahas tentang masalah apakah mungkin kita ini manusia itu bisa melihat zat Allah yang sudah kita bahas kemarin. Tidak. Seluruh makhluk bahkan malaikat dan para nabi belum ada yang melihat Allah. Nah itu nanti tanggal 27 Rajab ini ada peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad ketika dikawal oleh malaikat Jibril naik kendaraan khusus ya namanya Al-Barq itu sampai tingkat di atas 7 lapis langit. 7 lapis langit ini di atasnya itu ada satu tempat namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Teman-teman kalau yang punya buku aplikasi silahkan dibuka. Suratnya 53 surah An-Najm ya. Ayatnya ayat 14 dan ayat 15. Ini surat An-Najm itu bercerita tentang bintang. Perjalanan Isra Mi'rajnya Rasul. Selain Al-Isra ayat 1 Subhanalladzi asra, maka ayat ini menceritakan bagaimana Rasulullah setelah sampai di satu titik namanya ini ayat 14 Sidratul Muntaha. Di mana ini? Sidratul Muntaha itu adalah satu tempat yang di atas langit yang ketujuh, di bawah arsy-Nya Allah. Masya Allah. Ini namanya Sidratul Muntaha. Ya. Di sebelahnya tempat ini Sidratul Muntaha ada surga. Lihat surganya apa di situ ayat 15. Jannatul Ma'wa. Inilah surga yang sudah dilihat Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Jadi Rasulullah sudah melihat surga itu. Atas izin Allah, Nabi kita itu sudah melihat surga dan di batas yang tertinggi
di atas langit yang ketujuh di Sidratul Muntaha. Di sini malaikat Jibril parkir kendaraan buruk tadi. Kalau katanya pakai buruk nungguin di situ, malaikat Jibril di situ. Nabi Muhammad masih diizinkan oleh Allah untuk naik lagi sampai batas di mana Rasulullah bercakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Di mana ini? Di dekat arsy-nya Allah. Di atas ini ada namanya arsy. Arsy. Bahasa kita apa? Singgasana Allah. Arsy-nya Allah. Nah, disitulah kemudian Rasulullah melihat ini nurullah, cahaya Allah. Belum melihat Allah, baru melihat cahaya Allah. Maka Rasulullah ditanya, "Hal ra'ait Allah?" Ya Rasul, ketika Mi'raj apakah engkau melihat Allah? Wallahi ra'aitu nuran. Demi Allah yang aku lihat baru cahaya Allah. Jadi sekelas Nabi Muhammad pun belum. Kemudian ada riwayat yang lain, Nabi Musa. Pernah Nabi Musa alaihissalam berdoa minta kepada Allah supaya bisa dilihat. Maka Allah pun, silakan engkau pindah tempat, saya akan hadir di sebelah bukit itu. Maka ternyata sebelum Allah turun, didahului oleh para pengawal-pengawal Allah yang memikul arsy-nya Allah ini. Dikatakan di Al-Quran, arsy ini dipikul, dijaga oleh 19 malaikat. Malaikat-malaikat penjaga arsy-nya Allah ini turun duluan dengan merubah bentuk menjadi binatang-binatang yang buas, kata Rasulullah. Ternyata baru malaikat ini turun dengan wajah yang berubah itu, Nabi Musa sudah gemetar. Kemudian gak tahan, akhirnya bukit itu pun meledak sebelum Allah hadir. Dahir. Maka tersyukurlah Nabi Musa alaihissalam, menyesali doanya sampai diriwayatkan berapa? 40 hari 40 malam Nabi Musa menangis. Ya Allah, maafkan. Ini ya, itu Nabi Musa pun belum melihat zat Allah. Malaikat Jibril juga enggak pernah melihat Allah. Malaikat Jibril kalau sudah sampai di ini, batas ini, di Sidratul Muntaha itu, malaikat Jibril sebagai kepala malaikat hanya menunduk ketika dipanggil Allah. Malaikat hanya menunduk. Masya Allah. Kalau sudah diputuskan oleh Allah, maka malaikat akan turun mengabarkan para malaikat-malaikat yang lainnya. Allah barusan memutuskan begini. Jadi malaikat Jibril berdoa. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin kita nanti akan melihat Allah? Maka Rasulullah memberitahu salah satu kenikmatan penduduk surga, salah satu kenikmatannya adalah tatkala nanti di surga mereka melihat